Nggak mau ribet dengan kartu kredit atau pulsa, tapi pingin dengerin musik secara offline, tanpa iklan dan tanpa batas di Spotify Premium dengan puas? Tentu saja bisa. Beli gift card Spotify dari salah satu mitra kami dan nikmati Spotify Premium sekarang juga. Ketuk gambar untuk info selengkapnya. Aku live ya. Selama ini ribuan hari ku dekat denganmu. Lewati berbagai hal ku ada di sisimu. Tanpa kau tahu perasaanku padamu. Sendiri ku berharap memberi kasih walau tak kembali. Maybe not yours and you were not mine, but I'll be there for you when you need me. It is only me, believe me, girl, it's only me. Yeah, it's only me. I will always be the one who pull you up when everybody push you down. It is only me, believe me, girl, it's only me. Yeah, it's only me. Sekalipun kau tak pernah pedulikan rasaku, ku takkan acuhkan dirimu. Tapi ku harap suatu saat nanti kau tahu. Sendiri ku berharap memberi kasih walau tak kembali. Maybe not yours and you were not mine, but I'll be there for you when you need me. It is only me, believe me, girl, it's only me. Yeah, it's only me. I will always be the one who pull you up when everybody push you down. It is only me, believe me, girl, it's only me. Yeah, it's only me. Aku memang bukan rasa yang kau mau, namun ku kan selalu ada untukmu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam. wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Pertama-tama,
Saya ucapkan selamat bergabung kepada Profesor Dr. Haji Widi Hidayat, Sarjana Ekonomi, Magister of Science Akuntansi CACMA, selaku Koordinator PSDK Universitas Airlangga di Banyuwangi. Ya. Terima kasih. Ya, saya ucapkan selamat bergabung kepada Dr. Hewan Tohawi Elziad Purnama, Magister of Science selaku Kepala Program Studi Fakultas Kedokteran Hewan PSDK Universitas Airlangga. Saya ucapkan selamat bergabung kepada Dr. Hewan Bodi Agustono, Magister of Science selaku Pembina Himpunan Mahasiswa Kedokteran Hewan Fakultas Kedokteran Hewan PSDK Universitas Airlangga. Tak lupa, saya ucapkan selamat bergabung kepada Dewan Juri Lomba Karya Tulis Ilmiah Anak Bangsa, yaitu Dr. Hewan Adit, Dr. Hewan Ragil, dan Dr. Hewan Faisal. Saya ucapkan selamat selamat bergabung kepada para peserta finalis Lomba Karya Tulis Ilmiah Anak Bangsa. Puji syukur, marilah kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita, sehingga pada hari ini, yaitu hari Minggu 24 Oktober 2021, kita dapat bergabung di room Zoom ini. Tak terasa, kita sudah berada di puncak acara Lokaraksa. Dari mulai pendaftaran, pengumpulan karya, seleksi finalis, pengumuman finalis, technical meeting, dan pagi hari ini yaitu acara yang kita tunggu-tunggu, presentasi karya untuk menentukan siapa pemenang acara Lokaraksa pada tahun 2021 ini. Untuk memasuki ke acara selanjutnya, marilah kita berdoa sesuai agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dapat dimulai. Berdoa dapat dilanjutkan di lain waktu. Baik, seperti biasa, mungkin kemarin saya sudah memperkenalkan diri di technical meeting, namun di pagi hari yang cerah ini, saya mau memperkenalkan diri lagi. Perkenalkan, saya Elis Sulistiawati, selaku Master of Ceremony yang akan memandu acara dari awal hingga berakhirnya acara. Selanjutnya, saya akan membacakan susunan acara technical, Selanjutnya, saya akan membacakan susunan acara pada pagi hari ini, yaitu yang pertama, pembukaan dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya dan Himne Airlangga. Yang kedua, sambutan-sambutan. Yang ketiga, sesi foto bersama. Yang keempat, perkenalan moderator. Yang kelima, perkenalan juri dan pembacaan interaktif. Yang keenam, presentasi dan tanya-jawab. Dan yang terakhir adalah penutup. Untuk mengawali acara pada hari ini, marilah kita menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Hadirin dimohon untuk duduk tegap. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah ku berdiri, jadi panggung hidupku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah air. Marilah kita bersatu, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bersatu dalam persatuan. Bangunlah rakyatnya, bangunlah badannya, untuk Indonesia Raya. Indonesia
Baik, dilanjutkan dengan menyanyikan lagu Mars Universitas Airlangga dengan tangan kanan mengepal di dada sebelah kiri. Baik, acara yang selanjutnya yaitu sambutan-sambutan. Sambutan yang pertama yaitu sambutan oleh Ketua Himpunan Mahasiswa Kedokteran Hewan Universitas Airlangga, Kak Nur Mariam Kusuma. Kepada Kak Mariam, waktu dan layar kami persilahkan. Baik, terima kasih atas waktunya buat MC. Apakah suara saya sudah terdengar? Sudah. Baik, terima kasih Prof. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat, saya ucapkan selamat bergabung kepada Profesor Widi selaku Koordinator Universitas Airlangga PSDKU Banyuwangi. Yang saya hormati, saya ucapkan selamat bergabung juga kepada Dr. Tohawi selaku Kepala Program Studi Fakultas Kedokteran Hewan Universitas Airlangga PSDKU Banyuwangi. Yang saya hormati juga, saya ucapkan selamat bergabung kepada Dr. Bodi Agustono selaku Pembina Himpunan Mahasiswa Kedokteran Hewan Universitas Airlangga PSDKU Banyuwangi. Dan yang saya hormati juga, selamat bergabung kepada para dosen selaku juri Lokanaksa tahun 2021 dan adik-adik peserta Lokanaksa tahun 2021 beserta audien yang telah menyempatkan bergabung untuk meramaikan pada acara pagi hari ini. Tak lupa juga saya ingin mengucapkan terima kasih kepada panitia yang sangat berusaha keras menyumbangkan tenaga, waktu, dan pikiran demi terselenggaranya acara Lokanaksa tahun 2021 ini. Lomba Karya Tulis Ilmiah Anak Bangsa atau yang disebut dengan Lokanaksa merupakan salah satu ajang untuk memotivasi pelajar SMA agar lebih kreatif dan lebih paham terkait penulisan LKTI yang baik dan benar. Selain itu, tujuan diadakannya program kerja Lokanaksa ini yaitu untuk membranding atau memperkenalkan Fakultas Kedokteran Hewan Universitas Airlangga yang berada di Banyuwangi kepada adik-adik pelajar SMA yang berada di seluruh Indonesia.
Lokanaksa juga merupakan salah satu program kerja lomba karya tulis ilmiah yang diadakan pertama kalinya oleh Himpunan Mahasiswa Kedokteran Hewan, tepatnya Divisi Veterinary Group Discussion atau VGD. Saya berharap proker Lokanaksa ini dapat diadakan setiap tahunnya oleh HMKH di tahun-tahun selanjutnya. Ada sebuah quotes buat adik-adik semua. Kalah atau menang merupakan bagian dari suatu pertandingan atau perlombaan. Jadi, berusahalah semaksimal mungkin agar kalian terhindar dari kekalahan. Jadi, semangat ya buat adik-adik peserta Lokanaksa tahun 2021 dan berlombalah dengan suportif. Mungkin itu aja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak Maryam atas sambutannya. Sambutan selanjutnya yaitu dari Pembina Himpunan Mahasiswa Kedokteran Hewan PSDK Unedi Banyuwangi, yaitu Dr. Hewan Bodi Agustona Magister of Science. Kepada Dr. Hewan Bodi, waktu dan layar dipersilakan. Baik, suara saya terdengar jelas, Iya, terdengar dok. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Waalaikumsalam. Prof. Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam yang telah memberikan kita suatu kenikmatan. Syukur alhamdulillah kita bisa berkumpul bersama dengan anugerah kesehatan dan pertolongannya. Yang kedua, tak lupa salawat salam marilah kita limpahkan pada Nabiullah Muhammad SAW, memberikan tuntunan dalam kondisi yang penuh rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang terhormat Profesor Widi Hidayat selaku koordinator PSDKU Universitas Airlangga Banyuwangi, kemudian yang terhormat Dr. Hewan Tohawi MSI selaku Ketua Program Studi Kedokteran Hewan PSDKU Universitas Banyuwangi, yang terhormat kepada Dr. Aditya, Dr. Faisal, dan Dr. Ragil selaku juri pada lomba karya tulis anak bangsa pada pagi hari ini. Dan saya banggakan adik-adik panitia, peserta finalis lomba karya tulis anak bangsa. Jadi untuk kegiatan Lokanaksa ini dilatar belakangi, kalau saya melihat dilatar belakangi oleh kebutuhan dunia yang semakin mendesak agar generasi muda di zaman ini atau zaman milenial ini lebih produktif, inovatif, dan kreatif. Apalagi mampu mengembangkan potensi yang ada dalam diri, utamanya dalam mengembangkan karya tulis yang pastinya akan dikenal dunia ke depannya. Dengan tema optimalisasi peran generasi muda dalam upaya mengatasi serta meminimalisir kepunahan satwa di Indonesia, ini sebetulnya juga sekaligus memperkenalkan dunia kedokteran hewan di Indonesia dan utamanya kepada adik-adik SMA yang terlibat sebagai peserta dalam kegiatan Lokanaksa pada pagi hari ini. Saya melihat jeripayah dan kegigihan dari adik-adik sampai ke tahap akhir ini merupakan sebuah pencapaian akhir sebetulnya kalau saya bilang. Jadi adik-adik finalis ini merupakan pemenang, tetapi dari pemenang yang sudah ada itu coba dilihat kesiapan mental, kemudian kecakapan secara komunikasi, ya menyampaikan pendapatnya, kemudian dalam menjabarkan dalam sebuah PowerPoint, itu yang coba dilihat oleh para juri pada pagi hari ini. Jadi jangan berkecil hati ya yang tidak menang, karena saya melihat memang yang sudah sampai ke tahap final ini merupakan pemenang semua ya. Mudah-mudahan kedepannya kegiatan Lokanaksa di tahun berikutnya bisa lebih meriah lagi, dan juga bagi yang kalah mungkin bisa berpartisipasi kembali ya. Baik, terima kasih juga kepada para panitia atas kinerja dalam persiapan acara lomba karya tulis anak bangsa pada pagi hari ini. Semoga acara lomba karya tulis anak bangsa ini dapat berjalan lancar dan memberikan manfaat bagi kita semua. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Dr. Bodi atas sambutannya. Sambutan selanjutnya yaitu dari Kepala Program Studi Pendidikan Dokter Hewan PSDK Unhadi Banyuwangi, Dr. Hewan Tohawi Elziat Purnama, Magister of Science. Kepada Dr. Hewan Tohawi, waktu dan layak kami persilakan. Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirrabbilalamin, ya, kita panjatkan ya kehadirat Allah yang Maha Esa, ya, Tuhan yang Maha Esa yang selalu memberikan kita nikmat karunia kesehatan, ya Allah SWT, ya, serta semoga kita semuanya tetap selalu dalam bimbingan, ya, serta dalam segala curahan nikmat, ya, yang begitu berlimpah. Yang saya hormati Prof. Widi, Koordinator PSDK Banyuwangi, Speaking Engine, Prof. Mohon maaf mengambil waktunya sedikit pada hari Minggu, Prof. Ya, tidak apa-apa. Yang saya hormati Dr. Bodi, Dr. Adit, Dr. Rakil, Dr. Faisal, yang juga akan memberikan feedback pada agenda pagi hari ini. Yang saya hormati Bapak Ibu Guru, pembina dari adik-adik siswa, yang hari ini akan bertukar informasi, bertukar pengetahuan, dan juga adik-adik mahasiswa sekalian, ya, panitia yang telah mengemas kegiatan Lokanaksa pada pagi hari ini. Ya, kita semua akan sangat berterima kasih, ya, memberikan sebuah apresiasi yang luar biasa, karena dalam rangka proses pembelajaran yang sangat merdeka ini, adik-adik pada hari ini diberikan sebuah media untuk saling memberikan, ya, saling mempresentasikan, ya, produk penalaran yang saya yakin produk penalaran ini telah disusun dalam tempo waktu yang ya, yang cukup panjang, ya, tentunya. Karena memang, ya, agenda Lokanaksa ini yang diikut sertai oleh adik-adik dari siswa SMA, SMK atau sederajat, ya, ini memang kami harapkan memberikan sebuah transformasi. Jadi program pendidikan itu tidak hanya untuk bisa baca dan tulis, tapi bagaimana kita menangkap, ya, sebuah masalah yang ada di sekitar kita, di lingkungan kita. Dan kita yang nantinya akan sangat dekat dengan tempatnya untuk memberikan solusi dengan masalah itu, ya, diharapkan tentu kita semuanya akan dapat memberikan, ya, beberapa petunjuk atau beberapa opsi-opsi alternatif, ya, jalan keluar. Nah, disinilah, ya, kelas dari Lokanaksa untuk kesertaan adik-adik dari siswa SMA, SMK, tentu dengan beberapa idenya, ya, ini akan kelak, ya, adik-adik akan berlanjut juga, ya, proses penalaran di tingkat mahasiswa. Sehingga proses transformasi, ya, penelusuran ide, ya, ini tidak ada yang salah, tidak ada yang tidak ada yang menjadi, ya, sebuah kesalahan, tidak. Karena sebuah proses dari sebuah pola pemikiran, ya, ini memang nanti akan berjalan terus dan akan selalu disempurnakan. Sehingga pragmatisme ilmu pengetahuan, ya, suatu saat, ya, sekarang memang dianggap sebuah kebenaran, ya, suatu saat pasti akan terbantahkan. Nah, disinilah, ya, kita nanti menunggu ide-ide yang nanti dapat kita lihat bersama, ya, ketika adik-adik siswa ini nanti mempresentasikan. Dan ini yang kami harapkan tidak hanya sebatas menjadi sebuah transformasi angka menang kalah juara 1, 2, dan 3, tidak. Ya, itu hanya sebagai apresiasi. Namun, ya, ide itulah yang nanti kami harapkan tentu akan sustain, ya, ke depan. Jadi tidak hanya berhenti pada lomba hari ini saja. Tentu, ya, kami harapkan, ya, di tengah situasi yang saat ini, ya, adik-adik masih tetap harus menjaga protokol kesehatan, ya. Tetap selalu ingat, ya, pesan Ibu, ya. Jadi semoga, ya, proses kompetisi, ya, ataupun kolaborasi yang akan terjalin setelah event hari ini, ya, akan nanti dapat dilanjutkan, dan semoga kita bisa melaksanakan secara full, ya, secara di luar agenda daring. Salam kenal dari kami, Bapak Ibu yang ada dari SMA masing-masing. Saya lihat tadi ada beberapa daerah, nih,
Ada dari Amanatul Ummah, ada dari Wates, ada dari Bekasi mungkin ya, kalau tidak salah tadi saya melihat di partisipan. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Saya rasa cukup nih. Kami kembalikan ke panitia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan salam bahagia selalu. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Dr. Tohawi atas sambutannya. Selanjutnya sambutan yang terakhir yaitu sambutan dari Koordinator PSDK UNED di Banyuwangi, yaitu Profesor Dr. Haji Widi Hidayat, Sarjana Ekonomi Magister of Science Akuntansi CECMA. Kepada Profesor Widi, waktu dan layar dipersilakan. Ya. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Elis Sulistiowati. Saya Elis tuh nggak ngerti artinya, kalau Sulistiowati saya ngerti. Ya, Sulistio itu cantik, Wati itu anak perempuan. Ya, coba ditanyakan orang tuanya. Mudah-mudahan saya nggak keliru. Ya, Pak Tohawi yang saya hormati, Ketua Panitia, ya, rekan-rekan dari PSDKU, juri, dan para peserta tentunya. Ya, baik yang seluruhnya mendaftar ataupun yang 5 kali ini terpilih sebagai finalis. Ya, saya selaku pimpinan PSDKU di Banyuwangi tentunya menyambut gembira, ya, mengapresiasi kegiatan semacam ini. Ternyata disediakan 6 hari, Senin sampai Sabtu nggak cukup. Ya, buktinya kegiatan ini dilaksanakan di hari Minggu. Ya, nah karena daring, maka itu sangat memungkinkan. Ya, salah satu tujuan kegiatan semacam ini tentunya sebagai koordinator PSDKU, saya menyambut gembira. Ya, artinya PSDKU itu diperkenalkan seluruh Indonesia. Tadi ada dari Banten, ada dari mana lagi. Kalau dari Banyuwangi memang sudah kotanya sendiri. Ya, apa maknanya? Bahwa peminatan, kalau di Banyuwangi ada 4 program studi ini, kedokteran hewan, perikanan, FKM, akuntansi, sebaiknya memang diperkenalkan lebih dini dan lebih meluas. Salah satunya kalau peminatnya banyak, maka nanti seleksi kita di PSDKU ya akan memperoleh bibit-bibit yang sangat baik sebagai mahasiswa. Ya, jadi kalau sudah masyarakat sudah tahu PSDKU itu seperti apa, ya maka nanti yang daftar tentunya jauh lebih banyak. Nah, kalau minatnya tinggi, saya dosen-dosen tendik merasa gembira. Tentunya kita bisa melakukan seleksi lebih baik. Ya. Nah, saya agak kaget ya melihat judulnya. Ya, Loka apa? Lokanasa, Prof. Ya, Lokanasa. Karena saya ingat semasa kecil di Solo itu ada namanya Lokananta. Itu tempat rekaman, ya piringan hitam, kaset, kalau nggak salah pertama di Indonesia. Ya, penyanyi legendaris seperti Waljina, Galang, terkenal Narto Sabdo, itu awal-awalnya adalah rekaman di sana. Dan karena rekaman itu jadi terkenal. Ya, kalau Galang tidak hanya di Indonesia tapi juga di Suriname sangat terkenal. Ya, penyanyi keroncong Mus Mulyadi itu sangat terkenal di Suriname karena di sana banyak orang Jawanya, banyak orang
kita yang ada di sana. Ya, walaupun hari Minggu, saya kira tak kurang semangatnya. Ya, Anda, ya adik-adik ini menyelenggarakan kegiatan semacam ini. Salah satu tujuannya tentunya adalah PSDKU di ujung timur itu ada. Dan ada prodi Fakultas Kedokteran Hewan. Yang saya kira ini bentuk pengabdian ke masyarakatnya ya tidak kalah dengan prodi yang lain. Potensi ternak ya di Banyuwangi ya, apa saja ya, potensi hewan peliharaan ya di Banyuwangi, di daerah lain itu sekarang semakin tren ya semakin banyak ya, tentunya butuh penanganan tersendiri. Ya, saya juga baru tahu ternyata menu makanan untuk peliharaan anjing-anjing itu mahal juga. Kesehatannya harus ditangani dengan baik. Sehingga rekan-rekan dari FKH tidak usah berkecil hati. Ya, artinya pengabdian Anda nanti sesudah lulus masih sangat terbuka, masih sangat luas. Ya, ada klinik hewan yang di Surabaya itu, ya pasien-pasiennya luar biasa perlakuan mewahnya kalau saya lihat. Ya. Orang aja nggak segitunya menu makannya katakanlah. Ya, ini hewan ya, memang begitu masyarakat itu. Ya, begitu kemampuan pendapatannya kalau dari ekonomi meningkat, ya, jadi orang kaya, dia bingung, ya, artinya setelah anak-anaknya, kemudian dia akan melirik kucing, melirik anjing, melirik ini sebagai hewan peliharaan. Ya, saya kadang-kadang kalau jalan-jalan di seputar di kompleks itu banyak orang yang menuntun anjing kebanggaannya itu dengan bangganya. Ya, jangan-jangan nanti lupa kebanyakan menuntun anjing nggak menuntun anaknya. Itu ya. Anaknya dibiarkan main game. Ya. Anjingnya yang diberi kasih sayang, diajak jalan dan sebagainya. Ya, jadi itu fenomena yang sekarang. Sekali lagi kegiatan semacam ini, ya saya harap ya bagi PSDKU akan mendekatkan pada konsumen dalam hal ini adalah calon mahasiswa. Ya, di setiap sekolah tentunya ada guru pembinanya. Saya terima kasih. Ya, sebelum zaman luring semacam ini, kalau di UNER, di fakultas apapun ada lomba, pesertanya mahasiswa pasti dikawal oleh guru-gurunya. Ya, sehingga juga terjadi silaturahmi. Selain itu, tujuannya adalah kalah menang, bukan kalah menang. Ya, siapa yang menang itu bonus. Yang penting ya Anda banyak kenalan, banyak jejaring yang nanti akan menentukan bagaimana Anda para siswa ini di kehidupan selanjutnya. Kalau dari SMA punya jejaring, nanti perguruan tinggi juga punya jejaring, di kerja juga punya jejaring. Ya, jadi harapan saya mudah-mudahan bisa dimanfaatkan. Tentunya bagi PSDKU, Anda kenal. Ya, siapa PSDKU? Apa prodi-prodi? Bagaimana kesempatan Anda di sana? Ya, Anda kuliah di Banyuwangi, kuliah di ujung Pulau Jawa. Ya, banyak potensi besar yang selama 10 tahun ini sudah mulai digerakkan. Dan sekarang diteruskan oleh Ibu Bupati, ya Bu Ibu, ya dengan program-program tentunya ya ke depannya akan lebih baik. Ya. Nah, kalau dalam pelaksanaan ini ya
ada kekurangan, ya saya mohon maaf. Ya, karena kelebihan hanya dari Allah SWT. Ya, ceritakan ya yang baik-baik ya kepada pihak luar yang belum mengenal PSDKU Banyuwangi. Ya, kalau ada kekurangannya silahkan sampaikan ke kita. Kita akan terus berusaha memperbaiki keadaan ini, pelaksanaan proses belajar mengajar di Banyuwangi, tentunya kalau FKH, FKM, perikanan juga praktikumnya. Ya, khusus untuk Pak Budi, ya pembina Hima yang luar biasa, ya saya kira momen-momen seperti ini diteruskan, Mbak. Mahasiswa terus dibina. Kalau perlu dioyak-oyak, Pak. Ya, untuk kegiatan-kegiatan yang mempunyai ya manfaat yang banyak ke masyarakat. Siap, Prof. Ya, baik dari sisi edukasinya maupun dari sisi kemanfaatan. Ya, terima kasih. Saya akhiri. Bila terhidayah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, maka kegiatan pagi ini ya secara resmi saya nyatakan dibuka. Ya. Bila terhidayah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Prof. Terima kasih Profesor Widi atas sambutannya dan pembukaannya pada acara pagi hari ini. Acara selanjutnya yaitu sesi foto bersama. Kepada seluruh para peserta Lokanaksa dan audiens yang hadir pada pagi hari ini diharapkan untuk mengaktifkan fitur kameranya. Kepada panitia yang bertugas dipersilakan untuk mengambil alih. Baik, terima kasih. Kepada seluruh peserta dan audiens, dimohon bersiap. Untuk slide pertama, 1, 2, 3. Untuk slide selanjutnya, 1, 2, 3. Baik, terima kasih. Baik, terima kasih Kak Rini atas sesi foto bersamanya. Sebelum masuki acara inti, saya mau menyapa dulu nih dari para finalis dan supporternya. Mungkin bisa saya panggil satu-satu ya. Nanti ketika saya panggil dari seluruh peserta dan supporternya, bisa kasih reaction terserah di Zoom ini. Mungkin dari yang pertama, halo Citra Super Diary, kelompok yang pertama akan tampil nih. Wah, udah hadir ya Citra. Kelompok selanjutnya. Ada Kak. Ya, semangat ya Citra. Ada Kak. Kelompok selanjutnya mungkin ada Ros Kalnova. Hadir, Kak. Selanjutnya ada kelompok juara. Hadir. Oke. Dan selanjutnya ada kelompok Iqbal Art Kota. Yang konsentrasi. Ya. Kelompok Iqbal. Mana? Dan kelompok terakhir ada kelompok Sains Serionia. Hadir, Kak. Baik, mohon maaf untuk Profesor Widi, Dr. Bodi, dan Dr.
Rawi, apabila ada keperluan lain dipersilakan, diperbolehkan untuk meninggalkan room Zoom. Terima kasih banyak Prof. Dokter. Ya, terima kasih. Artinya bukan diusir toh, Mbak? Bukan, Prof. Ya, saya tahu. Ya. Matur nuwun sangat, Prof. Ada lagi, matur nuwun. Saya mohon izin, Dik. Dokter. Iya, terima kasih, Dokter Wudi. Dokter Akil, Dokter Faisal, Dokter Adit. Terima kasih, Dokter Budi. Terima kasih, Prof. Widi. Dokter Bodi. Baik, mungkin langsung saja. Sebelum memasuki acara inti yang akan dipandu oleh moderator, alangkah baiknya kita berkenalan dulu nih dengan moderator. Halo Kak, apakah sudah bisa bergabung di sini bersama saya? Halo, Elis. Sudah. Iya, selamat pagi Kak Januar. Selamat pagi juga. Sedikit informasi nih, Kak Januar Firmansyah adalah mahasiswa Fakultas Kedokteran Hewan UNER PSDKU Banyuwangi yang memiliki beberapa prestasi. Kak Januar sekarang aktif menjabat sebagai staf di Veterinary Group Discussion Himpunan Mahasiswa Kedokteran Hewan Universitas Airlangga PSDKU Banyuwangi dan di PSDM IVSA Indonesia atau IMAKAHI. Kak Januar juga salah satu peraih beasiswa Paragon Scholarship di tahun 2021 hingga tahun 2024 dan beberapa kali juga menjadi pemenang dalam lomba karya tulis ilmiah maupun esai. Mungkin untuk mempersingkat waktu, selanjutnya acara akan serahkan kepada moderator, kepada Kak Januar, waktu dan layar dipersilahkan. Baik, terima kasih ya Elis atas waktunya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Sebelumnya, izinkan saya ya untuk memperkenalkan diri lagi. Nama saya Januar Firmansyah, salah satu mahasiswa Fakultas Kedokteran Hewan Universitas Airlangga, angkatan tahun 2020. Nah, for your information, jadi di sini saya mau sedikit introduce ya ke teman-teman semua, seperti yang kemarin sudah dijelaskan pada saat technical meeting, mengenai sistematika presentasi dari awal hingga akhir. Saya akan memandu teman-teman semua dalam berjalannya sesi ini, dimulai dari awal presentasi hingga sesi tanya-jawab. Seperti yang sudah dijelaskan kemarin, sesi presentasi berlangsung selama 10 menit, dan sesi tanya-jawab juga berlangsung selama 10 menit. Kemudian, lalu apabila terdapat sisa waktu pada saat setelah presentasi, maka waktu tersebut akan dialihkan atau dihilangkan ke sesi tanya-jawab. Tetapi tetap total waktu keseluruhan 20 menit. Baik, sebelum lanjut ke sesi presentasi, mungkin saya akan mengenalkan ya kepada rekan-rekan atau teman-teman semua, para dewan juri yang akan menilai hasil karya teman-teman semua nih dari hari ini. Yang pertama ada Dokter Hewan Ragil Angga Prastia, atau biasa kita sapa Dokter Ragil. Mungkin panitia bisa ini ya. Selamat pagi, Dokter Ragil. Halo, selamat pagi, Dek Januar. Bagaimana kabarnya, Dok? Alhamdulillah, minggu pagi ini cerah setia dan penuh semangat. Alhamdulillah. Sekarang posisi di mana, Dok? Di Banyuwangi apa di mana, Dok? Di Banyuwangi, di rumah saja ini. Ya. Baik, Dokter Ragil ini merupakan salah satu dosen ya dari Divisi Reproduksi Veteriner Fakultas Kedokteran Hewan Universitas Airlangga. Beliau memiliki research interest yaitu veterinary reproduction atau reproduksi veteriner. Publikasi terbaru beliau yaitu The Protective Impact of Alpha-Tocopherol Supplementation on the Semen Quality of Sapphire Goat Preserved at 4 degrees Celsius pada tahun 2021. Sekali lagi, baik mungkin itu perkenalan singkat dari beliau ya. Sekali lagi saya ucapkan selamat datang kepada Dokter Ragil untuk menilai hasil karya teman-teman semua pada hari ini. Juri yang kedua kita yaitu Dokter Hewan Faisal Fikri, Magister Veteriner. Selamat pagi, Dokter Faisal. Selamat pagi, Dek. Bagaimana kabarnya, Dok, hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, baik. Posisi dokter sekarang di mana, Dok? Banyuwangi atau di mana, Dok? Ini posisinya di Sidoarjo sekarang. Oh, di Sidoarjo, Dok. Jadi Dokter Faisal ini merupakan salah satu dosen dari Divisi Kedokteran Dasar Veteriner Fakultas Kedokteran Hewan Universitas Airlangga.
Beliau memiliki research interest yaitu veterinary physiology and pharmacognosis. Publikasi terbaru beliau yaitu Effect of Dietary Supplementation Breadfruit Leaf Powder on Growth Performance, Meat Quality, and Antioxidative Activity in Japanese Quail. Mungkin itu perkenalan singkat dari Dr. Faisal ya. Sekali lagi saya ucapkan selamat datang kepada Dr. Hewan Faisal untuk menilai hasil karya pada hari ini. Lalu yang ketiga, juri yang tidak kalah keren ya, yang mungkin sudah populer di FKPSDKU, ada Dr. Hewan Aditya Yudana, Magister Sains, atau biasa kita sapa Dr. Adit. Selamat pagi, Dr. Adit. Selamat pagi, Kak Yanuar. Bagaimana kabarnya Dok hari ini? Ya, alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Yes. Sekarang posisi di mana Dok? Di Banyuwangi atau di mana, Dok? Posisi di rumah ya, di Banyuwangi, di rumah aja ini. Jadi for your information ya, Dr. Adit ini merupakan salah satu dosen dari Divisi Parasitologi Veteriner Fakultas Kedokteran Hewan Universitas Erlangga. Nah, beliau memiliki research interest yaitu veterinary parasitologi atau parasitologi veteriner. Publikasi terbaru beliau yaitu Sparganosis in wild couch Japanese keelback water snakes, Folia melanzostus from Indonesia. Mungkin itu perkenalan singkat ya daripada juri-juri kita pada hari ini. Sekali lagi saya ucapkan selamat datang kepada seluruh juri, tamu undangan, dan juga peserta ya pada hari ini. Selanjutnya yaitu pembacaan ruang tata tertib presentasi yang akan dibacakan oleh panitia yang bertugas. Pada panitia yang bertugas, dipersilakan. Baik, terima kasih atas kesempatannya Kak Januar selaku moderator. Perkenalkan, saya di sini Fauzan sebagai si juri lomba akan membacakan tata tertib pelaksanaan presentasi final. Baik, untuk presentasi setiap tim penampil akan diberikan waktu total 20 menit dengan rincian sebagai berikut. Yang pertama, presentasi karya tulis dengan waktu 10 menit dan tanya jawab dengan waktu 10 menit. Semua anggota kelompok berkontribusi penuh saat sesi tanya jawab. Tanya jawab pada presentasi akan dibagi dalam 2 sesi. Sesi 1 diawali dengan pertanyaan dari juri yang akan ditunjuk secara acak oleh moderator. Estimasi waktu yang diberikan yakni 5 menit dimulai dari kata pertama dalam menyampaikan jawaban oleh peserta. Jikalau masih tersisa waktu dalam menjawab, maka juri yang lain berhak untuk memberikan pertanyaan tambahan kepada peserta atau dicukupkan. Untuk sesi yang kedua, moderator akan mempersilahkan audiens untuk bertanya. Untuk sesi ini hanya diberikan kesempatan 2 pertanyaan dengan waktu sebanyak 5 menit. Dimulai dari kata pertama jawaban yang disampaikan peserta. Next, Kak. Peserta yang melebihi batas waktu penampilan akan langsung digantikan oleh moderator. Peserta wajib menyalakan fitur kamera ketika melakukan presentasi. Serta dilarang mengaktifkan nada dering handphone atau alat lain yang mengganggu jalannya acara. Guru pendamping tidak diperkenankan membantu baik dalam penyampaian presentasi maupun menjawab pertanyaan. Baik peserta, panitia, dan audiens dilarang membuat keributan yang dapat mengganggu konsentrasi peserta lain. Peserta tidak dapat diperkenankan meninggalkan room Zoom selama presentasi berlangsung, kecuali ada keperluan yang mendesak. Peserta harus mengikuti seluruh rangkaian acara dari awal sampai selesai. Keputusan juri bersifat mutlak dan tidak dapat diganggu-gugat. Yang terakhir adalah ketentuan lain yang belum tercantum akan diatur di kemudian. Terima kasih, Kak. Mungkin itu saja untuk tata tertib pelaksanaannya. Dikembalikan kepada moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih ya pada panitia yang bertugas. Mungkin itu ya gambaran daripada tata tertib untuk presentasi nanti ya. Baik, mungkin tanpa menunggu lama lagi ya, kita mulai saja sesi presentasinya. Mungkin kemarin sudah ditentukan ya urutannya dari 1 sampai 5. Kelompok atau peserta dengan urutan pertama yaitu atas nama Citra_Super Diary. Apa dari kelompok atau peserta Citra_Super Diary sudah siap?
Sekali lagi ya, saya bilang Citra _ Super Diary, apa share screen dan persiapannya sudah siap ya? Baik, sekali lagi ya, saya mau memberitahu untuk Citra _ Super Diary apa sudah siap ya untuk melakukan pemaparan presentasi. Siap ya, sewaktu diajukan. Layarnya sama buka anu kabeh tulisan PowerPoint toh. Tapi screen share screen cuma satu toh, paling gak teko iki. Halo, Citra _ Super Diary, apa sudah siap share screen dan juga pemaparannya? Baik Kak, siap. Ini langsung di share screen sendiri apa gimana ya, Dek? Di share screen sendiri aja Kak. Oh, baik. Mungkin langsung di share screen dulu ya. Iya, tapi mohon maaf Kak sebelumnya karena di sini ada kendala dari background, jadi backgroundnya belum bisa dipasang. Background Ya. lokan aksaranya. Tidak apa-apa. Iya. Baik, jika sudah siap, waktu presentasi dimulai dari sekarang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari tim MBI Awanatul Ummah. Kami akan mempresentasikan inovasi produk yang kami inovasikan dalam lomba karya tulis ilmiah ini, yakni yang berjudul Inovasi produk suplemen Gillette Super Daily Block memanfaatkan limbah biji durian dan kulit nanas untuk meningkatkan produktivitas pada sapi. Perkenalkan, saya Citra Dewi Larsati Agung. Dan saya Fitri Fatmawati. Dan saya Ani Muska Ayu Paramita Agung. Ternak ruminansia yang paling dikenal dan banyak dipelihara di daerah tropis adalah sapi, baik sapi potong yang diambil dagingnya maupun sapi perah yang diambil sup. Keberhasilan usaha pemeliharaan ternak banyak ditentukan oleh pakan yang di samping faktor pemilihan bibit dan tata laksana pemeliharaan yang baik. Kendala pengembangan peternakan di Indonesia dengan sistem pemeliharaan yang masih tradisional dan sangat tergantung pada ketersediaan hijauan pakan. Ketergantungan pakan hijauan yang tinggi menyebabkan risiko terjadinya penyakit pencernaan pada ternak juga tinggi karena dapat menyebabkan investasi cacing masuk ke saluran pencernaan sapi. Bagaimanakah solusinya? Solusinya adalah memberikan pakan alternatif dan tambahan konsentrat atau pakan imbuhan agar produktivitas ternak tetap terjaga, tidak sampai menyebabkan penurunan industri. Maka dari itu, kami membuat inovasi Super Dairy Block, suplemen jilat dalam bentuk urea molasses block yang dikombinasi dengan bahan biji durian dan limbah kulit nanas sebagai suplemen imbuhan pakan yang berfungsi sebagai perangsang nafsu makan untuk meningkatkan daya tahan dan produktivitas pada ternak sapi perah. Dan dua bahan itu terdiri atas limbah kulit nanas yang dikombinasi dengan limbah biji durian.
limbah kulit nanas. Komoditas nanas yang berada di pasar domestik banyak dijual dan dikonsumsi dalam bentuk segar. Tetapi untuk preferensi konsumen internasional sendiri ialah nanas olahan. Salah satu alternatif bahan pakan ialah kulit nanas. Kulit nanas belum dapat dimanfaatkan secara optimal sebagai pakan ternak karena rendah kandungan proteinnya. Tidak ampas nanas banyak mengandung gula, rendah kadar proteinnya, sedangkan serat kasarnya cukup tinggi. Oleh karena itu dapat digunakan sebagai sumber energi. Bahan ini dapat digunakan sebagai substitusi padi, ketela, dan jagung. Secara ekonomi, kulit nanas masih bermanfaat untuk diolah menjadi pupuk dan pakan ternak. Kemudian limbah biji durian. Tanaman durian terdapat di seluruh pelosok Jawa dan Sumatera, sedangkan di Kalimantan dan Irian Jaya umumnya hanya terdapat di hutan. Buah durian terdiri dari 3 bagian, yakni kulit, biji, dan daging. Namun, bijinya masih belum termanfaatkan secara maksimal. Biji durian cenderung meresahkan masyarakat di saat musim buah durian karena menjadi limbah pertanian. Sementara bijinya memiliki kandungan pati cukup tinggi yang berpotensi sebagai alternatif pengganti pakan. Sapi perah. Sapi merupakan salah satu hewan ternak yang termasuk dalam kelompok hewan ruminansia. Besarnya konsumsi pakan sangat berpengaruh terhadap penimbunan jaringan lemak dan daging, sehingga konsumsi pakan yang rendah akan menimbulkan kekurangan nutrien yang dibutuhkan, sehingga akan memperlambat kenaikan berat badan pada sapi potong dan penurunan produksi susu pada sapi perah. Bahwa tinggi rendahnya kandungan energi dalam ramsum bisa berpengaruh terhadap tingkat konsumsi pakan. Teknik pembuatan urea molasses block. Pengertian dari UMB sendiri ialah pakan suplemen untuk ternak ruminansia. Berbentuk padat yang kaya akan zat-zat makanan, terbuat dari bahan utama yaitu molase atau tetes tebu sebagai sumber energi, pupuk urea sebagai sumber nitrogen, bahan lain seperti garam dapur, ultramineral, kapur sebagai pelengkap zat-zat makanan, serta bahan pengisi dan penyerap molase seperti dedak dan konsentrat. Jadi ada 2 cara untuk pembuatan urea molasses block sendiri yang dapat dilihat di layar. Berikut adalah alat dan bahan yang dibutuhkan dalam penelitian kali ini. Yang selanjutnya adalah alur penelitian. Yang pertama adalah pembuatan tepung dari limbah biji durian dan ekstrak dari limbah kulit nanas. Yang kedua adalah pembuatan urea molasses block, suplemen jilat per dairy block. Yang ketiga adalah pemberian UMB dan penimbangan berat badan ukur produksi susu. Yang terakhir adalah analisis data dengan indikator berat badan, kesehatan, dan produktivitas susu naik. Bagaimana prosedur kerja? Yang pertama adalah pembuatan tepung biji durian. Yang pertama adalah penyortiran dengan memilih biji durian yang terbaik, yang tidak terserang hama dan penyakit, dan yang memiliki ukuran yang besar agar dapat diambil daging yang banyak. Yang kedua adalah pencucian biji durian. Setelah penyortiran, kita mencuci biji durian berulang kali agar biji durian tersebut bersih dari kotoran yang masih melekat pada biji tersebut. Yang ketiga adalah perebusan, yang keempat pengupasan, yang kelima adalah pengirisan, yang keenam adalah perendaman, yang ketujuh adalah pengeringan dengan tenaga sinar matahari, dan yang terakhir adalah penggilingan irisan biji durian yang telah ditumbuk untuk mendapatkan partikel yang terkecil hingga menjadi bubuk halus atau tepung. Kemudian adalah pembuatan ekstrak kulit nanas dengan mencuci terlebih dahulu dan merendam dengan air garam sehingga dengan kadar 1%, kemudian ditimbang sehingga 1 kg, selanjutnya ditiriskan dan dijemur di bawah matahari hingga kadar airnya tinggal 18%, kemudian dilarutkan untuk mendapatkan konsentrasi yang diinginkan dengan perbandingan 5%, 10%, dan 15%. Kemudian prosedur kerja yang berikutnya adalah proses pembuatan suplemen jilat atau UMB. Terlebih dahulu kita mengetahui komposisi yang dibutuhkan dalam satu urea molasses block. Dapat tertera di layar. Kemudian kita menggunakan 4 variabel penelitian. Yang pertama adalah P0 atau kontrol dengan bahan UMB saja. Kemudian pelakuan pertama dengan bahan UMB dicampur dengan tepung biji durian 5% dan ekstrak kulit nanas 15%. Pelakuan kedua dengan bahan UMB, tepung biji durian 10% dan ekstrak kulit nanas 10%.
Kemudian pelakuan ketiga dengan bahan UMB dengan tepung biji durian 15% dan ekstrak kulit nanas 5%. Kemudian semua bahan dicampur hingga homogen. Setelah itu dibadatkan, cetak dengan cetakan, dibiarkan hingga mengeras, dikemas, lalu UMB suplemen jilat sudah jadi dan siap diberikan kepada sapi perah. Lalu prosedur kerja yang terakhir adalah pengukuran berat badan dan produksi susu. Pengukuran berat badan dilakukan pada 4 ekor sapi perah dengan perlakuan selama 14 hari. Masing-masing sapi perah membutuhkan UMB sekitar 250 hingga 350 gram per hari. Dengan sediaan produk 500 gram per blok UMB, maka dibutuhkan 3 hingga 4 blok UMB per ekor sapi dengan jumlah perlakuan 3 ekor sapi ditambah kontrol 1 ekor sapi perah. Metode analisis data yang kita gunakan adalah menggunakan uji ANOVA pola 2 arah dengan 4 macam variabel bebas, yaitu 3 perlakuan dan 1 kontrol dengan 2 variabel terikat, yaitu kenaikan berat badan harian dan kenaikan produksi susu harian sebanyak 3 hingga 4 kali pengulangan dengan rentang waktu 14 hari. Selanjutnya, berikut adalah tabel hasil penelitian setelah dilakukan penelitian dengan memberikan perlakuan pada sapi perah. Dapat tertera di layar. Kemudian ialah hasil penelitian. Yang pertama, perlakuan P3 terdapat kenaikan 3,2 kilo per hari, P2 2,8 kilo per hari, P1 2,1 kilo per hari, dan P0 1,7 kilo per hari. Sedangkan produksi susu harian di daerah Pacet Mojokerto diambil rata-rata 18 liter per hari, dengan asupan makan standar, hijauan dan konsentrat, serta pemerahan pagi dan sore yang bisa berbeda. Yang ketiga, terjadi peningkatan produksi susu dengan rata-rata P0 yang standar dengan terjadi kenaikan 71 mili per hari, P1 dengan 5% dan 15% kulit nanas, yakni 107 mili per hari. Kemudian P2 10% biji durian dan 10% nanas, yaitu 214 mili per hari. Dan P3 yaitu 15% biji durian dan 5% kulit nanas, yaitu produksi susu 285 mili per hari. Kemudian pembahasan kenaikan berat badan. Kenaikan berat badan pada kelompok perlakuan P1, P2, dan P3 dengan imbuhan pakan UMB, yaitu tanpa merubah pola makan hariannya dengan yaitu hijauan dan konsentrat. Kemudian disukai oleh sapi, yaitu kombinasi biji durian dan ekstrak kulit nanas berfungsi untuk menormalkan rasa sehingga berasa sangat gurih dan aromanya disukai oleh ternak sapi. Yang ketiga, kenaikan produksi susu. Tubuh sapi sehat, daya tahan tubuh meningkat dan tahan terhadap stres lingkungan dan cuaca sehingga mampu memproduksi susu dengan optimal. Sehingga dengan pemberian Super Dairy Block UMB ini, dengan memanfaatkan limbah biji durian dan limbah kulit nanas yang belum banyak dimanfaatkan, kemudian diolah sedemikian rupa agar membentuk dan dapat menguntungkan dari segi ekonomi kepada peternak-peternak sapi, terutama di wilayah kami, yaitu di wilayah Pacet Mojokerto. Berikut adalah data. Untuk waktu presentasi tersisa 1 menit ya. Baik. Berikut adalah data produksi susu harian di kawasan peternakan Pacet Mojokerto, yaitu berdasarkan KUD Dana Mulia Pacet yang dapat dilihat di layar. Kesimpulan. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa tepung biji durian dan ekstrak kulit nanas yang ditambahkan dalam suplemen jilat urea molasses block yang produknya kami beri nama Super Daily Block pada konsentrasi perlakuan penelitian menunjukkan efektivitas dengan menaikkan berat badan dengan rata-rata di atas kenaikan berat badan harian yang direkomendasikan pada sapi perah dan meningkatkan produksi susu harian selama periode perlakuan 14 hari sehingga menguntungkan peternak. Sekian dari kami, tim Super Daily MBI Amanatul Ummah. Mohon maaf apabila ada salah ucap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya. Terima kasih kepada teman-teman dari Citra_Super Dairy. Sangat pas ya waktunya 10 menit. Mungkin yang telah memaparkan ya hasil karyanya tadi. Selanjutnya adalah sesi tanya jawab ya dari juri lomba. Mungkin saya akan menunjuk salah satu dokter yang akan memberikan tanggapan atau pertanyaan kepada Citra_Super Dairy. Kepada Dr. Faisal, jikalau ada pertanyaan ataupun tanggapan, waktu dan layar dipersilakan gitu.
Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan oleh moderator Kak Januar ya. Baik, selamat pagi anggota tim dari Super Dairy. Selamat pagi, Pak. Baik, apa terdengar dengan jelas suara saya? Iya, Pak, terdengar. Baik, karena saya sebagai juri di sini, maka saya diwajibkan untuk bertanya. Ya, siap ya. Baik, ada beberapa poin yang akan saya tanyakan di sini sebagai pendalaman mengenai penelitian saudara yang saudara laksanakan atau saudara ajukan sebagai paper dalam Lokanansa. Baik, yang pertama adalah ini apa yang menjadi latar belakang saudara atau permasalahan saudara menggunakan tepung biji durian dan tadi satunya limbah kulit nanas. Iya, benar sekali, Pak. Kok kenapa tidak menggunakan bahan-bahan yang lain dan kenapa saudara memilih bahan tersebut untuk bahan penelitian saudara? Monggo, silakan. Baik, Pak. Terima kasih atas pertanyaan yang diajukan. Jadi kami memilih kulit nanas sendiri karena kita lihat sendiri, Pak, di Indonesia itu olahan kulit nanas itu sangat banyak sekali. Dan konsumsi buah nanas di Indonesia sangat banyak banyak sekali. Otomatis kulit atau sisa-sisa dari kulit nanas yang tidak termakan oleh kita kan otomatis sangat banyak limbahnya dan belum terolah dengan baik. Sehingga karena pakan sendiri juga sangat membutuhkan serat yang tinggi serta karbohidrat yang tinggi, sehingga kami memanfaatkan limbah kulit nanas tersebut. Sedangkan untuk limbah biji durian sendiri kami menginovasikannya dalam inovasi Super Dairy Block ini dikarenakan limbah biji durian sendiri dapat digunakan sebagai substitusi dari perekat dalam UMB atau urea molasses block ini. Jadi untuk menggantikan semen putih, karena pada dasarnya UMB di luar sana itu, Pak, menggunakan semen putih sebagai bahan perekatnya, sehingga kami menggunakan substitusi tepung biji durian ini sebagai perekat dalam UMB ini. Baik. Saya garis bawahi karena ini sebagai limbah ya. Dan banyak di daerah saudara. Ya. Baik. Baik, selanjutnya adalah dari komponen tadi biji durian ini sebagai apa ya di sini? Selain sebagai perekat. Selain sebagai perekat juga mengandung karbohidrat saripati yang tinggi untuk meningkatkan energi. Selain itu apakah ada kandungan lain? Selain itu juga baik untuk kesehatan gigi dan tulang karena mengandung fosfor juga kalsium. Juga mengandung protein yang cukup tinggi, protein yang cukup untuk memenuhi kebutuhan dalam tubuh sapi sendiri. Protein, adakah protein di biji durian? Memang tidak cukup tinggi, memang protein yang terkandung di dalam biji buah durian ini tidak cukup tinggi, Pak. Akan tetapi dikombinasikan dengan limbah kulit nanas, yaitu karena dia kulit nanas sendiri mengandung protein yang tinggi, sehingga dapat menjadi pelengkap dari biji durian ini sendiri. Baik. Saya bisa menangkap itu. Ada poin dari zat patinya ya, atau karbohidrat dalam hal ini yang nantinya saudara gunakan sebagai pengganti dari semen putih ya tadi, terus dari ini. Baik. Untuk pengolahannya cukup dikeringkan saja ya tadi ya, terus dibuat tepung seperti itu. Iya, benar sekali, Pak. Ada alasan nggak kenapa kok harus 18% kadar airnya? Untuk 18% sendiri kita memang mengira-ngira, Pak. Itu sudah ada referensi ya? Dalam artian saya lihat dari referensi ini tidak ada ya? Hanya kira-kira. Ya, dari berbagai referensi, kemudian kita kira-kira gimana sekiranya yang paling tepat untuk inovasi yang kita buat. Oke ya. Boleh nggak kalau saya buat di atasnya? Boleh nggak kira-kira? 30% gitu. Maksudnya itu kadar airnya, boleh nggak? Tidak. Karena kita membuat ini juga dengan kira-kira, Pak. Maksudnya dengan berbagai referensi yang belum ada di atas itu. Di atas itu. Jadi kenapa 18% itu kan karena kadar air tersebut ini baik untuk penyimpanan ya, jamur, bakteri dan lain sebagainya. Benar.
kurang optimal ketika dia tumbuh di kadar air 18%. Tapi sebenarnya lebih baik adalah 15%. Oh, Ya, oke, baik baik. Bapak. Saya Terima tanyakan kasih saran lagi. ya Pak. Ye. Saya tanya lagi karena masih ada waktu ya. Ya Pak. Nah, kenapa di prosentase untuk perlakuan itu nanasnya itu semakin lama semakin menurun, dalam artian P1 15%, P3 itu adalah 5%, tetapi tidak berbanding terbalik dengan tepung durian, di mana tepung durian ini pada P1 ini adalah 5% dan P3-nya adalah 15%. Saling berkebalikan. Ada alasannya penerapan hal itu? Kita membuat perbandingan, Pak. Jadi dari beberapa perbandingan tersebut kita uji mana-mana yang paling efektif untuk inovasi yang kami buat. Maksudnya yang protein apa yang sumber patinya yang paling optimal untuk diterapkan? Apakah seperti itu? Atau Seluruhnya? dua-duanya? Iya, memang dua-duanya, Maksud Pak. saya gini, kok enggak di P1 5%, terus yang nanasnya juga 5%, kok dibalik ya? Di nanas itu dibalik, jadi P1, itu kenapa? Ya karena kita menggunakan perbandingan, Pak. Jadi kita sebelumnya sudah mengira-ngira, selain mengira-ngira kita juga telah melakukan uji coba di langsung pada sapinya, dan itu memang sudah dikira-kira segitu untuk kadarnya sendiri. Ya, dan juga berdasarkan referensi yang kita dapat sebelumnya. Oke, terakhir ya. Satu, ini sapi yang diteliti ini sapi perah atau sapi daging kira-kira? Sapi perah, Pak. Sapi perah ya. Ada yang Iya, bisa kita naik fokus sampai pada sehari susu. 3 kilo ya? Iya. Ada, benar itu. Naiknya sehari Iya, 3 benar. kilo. Ditimbang pakai apa, Dek? Ada sendiri, ada penimbang khususnya, Pak. Khusus untuk sapi. Penimbang khususnya. Oke. Oke, baik. Mungkin itu saja dari saya. Baik, terima kasih atas pertanyaan yang diajukan, Pak. Oke, saya kembalikan ke moderator, Januar. Baik, terima kasih dokter atas pertanyaannya dan juga teman-teman atau peserta dari Citra Underscore Super Dairy ya atas jawabannya. Ya. Selanjutnya, dikarenakan sesi 1 sudah habis, lalu ada sesi 2 pertanyaan selama 5 menit dari audiens mungkin ya. Barangkali dari audiens atau tamu undangan, jikalau ada pertanyaan atas karya yang telah dipaparkan tadi, mungkin bisa melalui kolom chat ataupun mengaktifkan fitur mikrofon. Mungkin jikalau ada pertanyaan ataupun tanggapan, dipersilahkan kepada audiens dan tamu undangan. Baik, sekali lagi, jikalau ada audiens ataupun tamu undangan yang mau bertanya perihal karya yang telah dipaparkan oleh teman-teman tadi ya, dapat melalui kolom chat ataupun mengaktifkan fitur mikrofon. Dipersilahkan. Baik, jikalau tidak ada ya, tanggap. Oh, ada satu orang. Dari James Wirasatya, ya dipersilahkan. Assalamualaikum Kak, selamat pagi Kak. Saya ingin bertanya Kak, untuk kelompok 1, kenapa sih Kak Kakak menunjuk kepada sapi gitu? Artinya apa sih yang menyebabkan kenapa kepada sapi gitu? Kenapa misalnya tidak kepada hewan yang memang mungkin dikatakan hampir punah, kemudian supaya dikasih makan supaya berkembang biak dengan banyak gitu? Itu aja. Kemudian juga kalau dari suplemen ini apakah bisa gitu diterapkan pada hewan lain misalnya seperti kambing supaya makannya juga banyak. Terima kasih banyak Kak. Baik, terima kasih atas pertanyaan yang telah diajukan. Jadi kenapa kita menerapkannya hanya pada sapi? Kenapa tidak pada hewan yang lain? Karena kebetulan di daerah kawasan kami, yaitu di kawasan Pacet Mojokerto, di daerah wilayah pesantren kami, itu memang banyak peternakan sapi. Sehingga alangkah baiknya kalau kita membuat inovasi bagaimana caranya masalah-masalah yang sering terjadi pada peternakan sapi itu dapat teratasi dengan benar. Salah satunya adalah cacingan pada sapi. Nah, dengan adanya suplemen ini, cacingan itu akan lebih mudah untuk hilang, akan lebih mudah untuk disembuhkan, serta penyakit-penyakit lain yang dapat menurunkan produktivitas pada sapi.
Sehingga kami membuat inovasi ini untuk diterapkan inovasinya oleh peternakan-peternakan yang ada di sekitar wilayah kami. Kenapa kita hanya baru menerapkannya hanya pada sapi? Kenapa kita hanya menerapkan pada sapi? Apakah ini bisa dibuat untuk hewan-hewan lain? Sejauh ini karena kita masih melakukan penelitian terhadap hewan ternak, ya hewan ternak ruminansia. Jadi fokus kita hanya kepada sapi perah karena untuk meningkatkan produktivitas susu juga meningkatkan berat badan pada sapi. Seperti itu. Jadi lebih ke kualitas susu, kualitas produksi susu hariannya pada sapi perah. Seperti itu. Terima kasih banyak, Kak. Ya, sama-sama. Baik, mungkin itu ya satu pertanyaan dari James Wira. Nah, ini ada satu pertanyaannya, mungkin satu pertanyaan terakhir dikarenakan masih ada sisa waktu dari Juan Santiko. Dipersilakan ya untuk bertanya. Sekali lagi kepada Juan, dipersilakan ya untuk bertanya. Baiklah, saya izin bertanya. Baik, silakan. Di sini hasil penelitian dari tim Anda mengatakan bahwa hanya berdampak pada kenaikan berat badan dan produksi susu sapi. Iya, benar sekali. Di sini pada lomba mengusung tema peran generasi muda dalam meminimalisir kepunahan satwa dan hubungannya dari produk yang Anda buat apa? Bisa dijelaskan? Baiklah, terima kasih. Sudah, itu aja pertanyaannya? Ya. Baiklah, terima kasih atas pertanyaan yang telah diajukan. Jadi di daerah kami, jadi inovasi ini memang kami tujukan khususnya memang di daerah wilayah pesantren kami. Tetapi setelah melihat riset lebih lanjut, ternyata di Jawa dan Bali, terutama sapi perah, itu maksudnya produksi dari peranakan sapinya itu masih kurang. Sehingga apabila suplemen ini untuk meningkatkan produktivitas, otomatis kalau produktivitas susunya baik, produksi anakannya juga baik. Jadi saling berpengaruh. Sehingga juga dapat mengatasi kepunahan. Meminimalisir kepunahan pada satwa, khususnya sapi yang terdapat pada Jawa dan Bali. Karena itu berdasarkan riset yang kami lihat di Jawa dan Bali khususnya, karena produksi sapi perah sendiri terutama anakannya itu mulai menurun karena banyaknya faktor, diantaranya itu tadi kualitas susu yang rendah, masih kurang dan rendah, dan juga bahwa daging yang masih kualitasnya masih rendah juga. Baik, seperti itu. Terima kasih atas pertanyaan yang diajukan. Baik, terima kasih ya. Mungkin itu jawabannya untuk pertanyaan dari Juan Santiko ya, dari kelompok atau peserta Citra_Super Dairy. Ya. Baik, akan waktu terus berjalan dan estimasi waktu untuk tiap peserta sudah habis ya. Terima kasih kepada kelompok peserta Citra_Super Dairy. Terima kasih kembali. Yang telah memaparkan hasil karyanya. Maka dari itu saya akan lanjut kepada kelompok atau peserta selanjutnya. Baik, tanpa menunggu lama lagi, kita mulai saja ya. Untuk peserta selanjutnya, ada dari kelompok atau peserta Ros_Skalnova. Untuk peserta Ros_Skalnova, apakah sudah siap? Siap. Ini bisa langsung share screen ya. Citra. Untuk Citra Dewi Larasati mungkin bisa di stop share dulu ya untuk share screen-nya. Baik. Untuk Roskom. Sudah.
Sudah, Kak. Aku nggak mau muncul. Untuk Nova, apa ada kendala dalam Seslin? Mungkin bisa dibantu ya oleh panitia jika ada kendala. Kami total bisa screenkan aja. Jadi mungkin dibantu oleh panitia ya? Atau bagaimana? Oh iya. Baik, jikalau sudah siap, waktu presentasi adalah 10 menit ya. Waktu presentasi dimulai dari sekarang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari SMA Unggulan Natul Ummah dengan program MBI dengan Ketua Rasul Salsabila Salama dan Widya Alfa akan mempresentasikan hasil penelitian kami yang berjudul Syarat Pengelolaan Daerah sebagai solusi pengamatan skabies pada peneliti. Adapun latar belakang dari penelitian ini adalah merekam proses negara yang berkembang dengan faktor pertanian peternakan. Hal itu terutama dunia kebutuhan produk pangan daging. Salah satu jenis peternakan yang dikembangkan untuk memenuhi kebutuhan tersebut adalah peternakan kelinci. Namun, perbedaan peternakan kelinci dengan sangat tinggi dikarenakan kurangnya pengetahuan masyarakat akan perawatan akan berdampak pada kelinci. Salah satu penyakit yang paling sering menyerang kesehatan kelinci ialah skabies. Obat jamur merupakan salah satu produk yang paling sering digunakan untuk mengatasi masalah tersebut. Namun produk tersebut cenderung kurang efektif karena mengandung zat kimia yang berbahaya bagi kelinci. Tujuan penelitian kami ialah 1. Untuk mengetahui kandungan senyawa yang terdapat pada zat dan ekstrak aloe vera. 2. Untuk mengetahui efektivitas Alnova Gravera terhadap skabies. Dan manfaat penelitian. 1. Secara umum penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi bagi masyarakat tentang kandungan yang terdapat pada ekstrak Azadirachta indica dan ekstrak aloe vera. 2. Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai dasar pertimbangan untuk dijadikan sebagai antiparasit atau antiskabies yang aman dan lebih terjangkau. 3. Sebagai penambahan ilmu baru bagi peneliti dari metode yang kami gunakan. Kelinci merupakan hewan mamalia yang memiliki kemungkinan untuk terpapar berbagai macam penyakit. Salah satu penyakit yang menyerang kelinci karena arthropoda adalah skabies. Skabies adalah penyakit kulit menular. Skabies adalah penyakit kulit menular yang disebabkan oleh infestasi dari Sarcoptes scabiei yang berasal dari Sarcoptes scabiei farniculi. Skabies secara umum bisa menyerang semua bagian lapisan kulit pada kelinci. Penularannya dapat terjadi melalui kontak langsung antar hewan penderita, bahkan kontak tidak langsung. Tingkat higienis dan sanitasi yang relatif rendah menjadi faktor pemicu terjangkitnya penyakit ini. Daun mimba. Mimba atau Azadirachta indica adalah suatu tanaman multifungsi yang dapat tumbuh subur di Indonesia. Kandungan senyawa metabolit sekunder yang terdapat dalam tumbuhan mimba seperti flavonoid, alkaloid, saponin, tanin, dan kumarin dapat memiliki sifat sebagai antiparasit. Aloe vera. Lidah buaya merupakan tumbuhan yang tidak asing bagi masyarakat Indonesia yang mengandung banyak zat aktif yang sangat bermanfaat dalam mempercepat penyembuhan luka karena mengandung glukamanan, vitamin A, vitamin C, enzim-enzim serta lignin dan asam amino. Serta terdapat asam salisilat yang berperan sebagai anti-inflamasi. Berikut merupakan alat dan bahan yang digunakan. Next.
Next. Adapun waktu dan tempat penelitian sebagai berikut. Metode penelitian yang kami gunakan terbagi menjadi 4, yaitu perlakuan kontrol, perlakuan 1, perlakuan 2, dan perlakuan 3. Pada percobaan ini, faktor perlakuan yang diteliti yaitu komposisi ekstrak daun Azadirachta indica dengan aloe vera menggunakan persentase perbandingan komposisi 1:4, 2:3, dan 3:2. Adapun ilustrasi tahapan penelitian sebagai berikut. Pertama, tahap persiapan. Adapun tahap persiapan meliputi persiapan alat, persiapan bahan, dan penimbangan bahan. Kedua, tahap pembuatan. Adapun tahap pembuatan meliputi pembuatan ekstrak, pencampuran ekstrak dengan gel aloe vera, dan yang ketiga ialah tahap penyelesaian. Pada tahap penyelesaian meliputi uji coba penelitian, pengamatan selama 7 hari, serta analisis data hasil penelitian. Adapun metode analisis data yang kami gunakan ialah pertama, metode deskripsi kuantitatif, yang mengatakan bahwa penelitian deskripsi adalah penelitian yang menggunakan observasi. Melalui penelitian deskriptif ini, peneliti akan memaparkan yang sebenarnya terjadi mengenai keadaan sekarang ini yang sedang diteliti. Yang kedua ialah metode uji ANOVA. Analisis uji ANOVA merupakan salah satu teknis analisis multivariat yang berfungsi untuk membedakan rata lebih dari 2 kelompok data dengan cara membandingkan variasinya. Oke, dapat dilihat pada layarnya masing-masing. Itu merupakan hasil penelitian kami. Pada perlakuan kontrol, komposisinya yaitu ivermectin dan minyak goreng. Pada perlakuan pertama, ekstrak daun mimba 20% dan gel aloe vera 80%. Perlakuan kedua, ekstrak daun mimba 40%, gel aloe vera 60%, dan pada perlakuan ketiga, ekstrak daun mimba 60% dan gel aloe vera 40%. Dapat dilihat pada tabel tersebut bahwasanya pada perlakuan kontrol dapat mengurangi luas area luka skabies sebanyak 1 mm setiap harinya. Sedangkan pada perlakuan pertama dapat mengurangi luas area seluas 2 mm setiap harinya. Pada perlakuan kedua dapat mengurangi luas area seluas 3 mm setiap harinya, dan pada perlakuan terakhir yaitu perlakuan ketiga dapat mengurangi luas area seluas 3 mm setiap harinya. Next, Kak. Itu merupakan hasil grafik sebelum dan sesudah penelitian, yang mana di situ diketahui bahwasanya pada perlakuan kontrol pada hari ke-7 luas area luka adalah 30 mm. Luas area luka adalah 24 mm, yang mana jumlah total pengurangan luas area luka adalah 6 mm selama 7 hari. Dan pada perlakuan pertama adalah 12 mm, pada perlakuan kedua 18 mm, dan pada perlakuan ketiga 24 mm. Nah, dapat dilihat dari situ perlakuan ketiga merupakan perlakuan yang paling ampuh dalam mengurangi luas area skabies. Namun karena perlakuan kedua mengkonsentrasi gel aloe vera cenderung lebih banyak pada perlakuan ketiga, sehingga memiliki kandungan senyawa kumarin sebagai antiparasit dan lebih banyak asam salisilat untuk mengurangi inflamasi. Sehingga perlakuan kedua merupakan yang paling efektif dalam mengobati skabies. Lanjut, Kak. Next, Kak. Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, dapat ditarik kesimpulan bahwa salep salva vera dengan konsentrasi 40% ekstrak Azadirachta indica dengan 60% ekstrak aloe vera yang memiliki kesimpulan. Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, dapat ditarik kesimpulan bahwa salep salva vera dengan konsentrasi 40% ekstrak Azadirachta indica dengan 60% ekstrak aloe vera yang memiliki nilai hasil uji yang paling efektif terhadap pengobatan skabies pada kelinci, yakni dapat mengatasi atau mengurangi luas area skabies sebesar 18 mm dengan luas skabies sebelum terobati ialah 30 mm. Berdasarkan uji coba diketahui bahwa adanya perbedaan hasil uji coba pada kulit kelinci yang terkena skabies pada kategori luas area, sehingga salep salva vera yang dikembangkan oleh peneliti sangat berpotensi sebagai antiinflamasi pada skabies guna mengurangi peradangan skabies pada tubuh kelinci. Salep salva vera sangat efektif sebagai solusi pada pengobatan skabies
karena terbuat dari daun mimba yang mengandung triterpenoid, phenolic compound, tannid, steroid, saponin, flavonoid, alkaloid, dan kumarin sebagai antiparasit, serta aloe vera yang mengandung glukomanan, lignin, vitamin A, vitamin C, enzim-enzim, asam amino, serta asam salsilat sebagai antiinflamasi atau penyembuhan luka. Next. Setelah dilakukannya penelitian ini, dapat diharapkan peneliti dapat melanjutkan penelitian untuk membandingkan keefektivitasan salep Scalaphaza vera dengan produk olahan pabrik yang berbahan dasar zat kimia, serta dapat melanjutkan penelitian ini secara in vitro guna mengetahui efektivitas pada pertumbuhan Sarcoptes KBI untuk dipublikasikan kepada masyarakat Indonesia dan dapat diproduksi dalam jumlah banyak. Sekian, terima kasih. Sekian dari kami. Terima kasih kan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya kepada kelompok peserta Ros_Skalnova yang sudah memberikan presentasi pemaparannya ya karyanya tadi. Dan juga pas juga ya 10 menit tadi untuk waktu presentasinya, tidak kurang dan tidak lebih. Baik, selanjutnya adalah sesi pertama ya untuk tanya jawab yang akan dijawab oleh teman-teman ya Ros_Skalnova. Selanjutnya adalah saya tanya jawab kepada Dr. Adit. Jika ada pertanyaan ataupun tanggapan, dipersilakan Dok. Oke, baik. Terima kasih kepada moderator atas waktu dan kesempatannya. Jadi ini kelompok kedua ya, yang mungkin kayaknya satu pesantren juga dengan yang pertama tadi ya. Iya. Nah, jadi saya rasa konsepnya mungkin mirip ya, karena di sekitar lokasi kalian itu banyak kelinci yang diternakkan. Iya, karena memang Aceh ini dingin ya, cocok untuk breeding kelinci di sana maupun sapi perah tadi ya kalau kelompok sebelumnya. Nah, pertama-tama tentunya saya apresiasi ya, karena ada eksplorasi ya, atau ide untuk melakukan pencegahan ya, tindakan pencegahan penyakit yang sering muncul di kelinci. Jadi konsepnya sudah pas gitu ya, karena skabies itu memang ke semua hewan terutama mamalia ya terjadi. Tapi yang paling rentan itu memang kelinci ya. Jadi kalau misalkan ada sapi atau kambing, domba kena derajat investasi skabies ini dengan kondisi yang sama atau dosis yang sama gitu ya, itu yang kelinci pasti mati duluan ya, karena paling peka. Makanya problemnya memang di sana. Kadang-kala mati mendadak itu kalau di kelinci bisa karena masalah kulit ya, tapi kalau di sapi, kambing, terus anjing juga, kucing itu lebih toleran. Nah, tapi itu dari sisi konsep. Dari sisi ini eksplorasi bahan herbal ya, itu kan tim Anda menggunakan 2 ya tadi ya, mimba sama aloe vera ya, lidah buah. Nah, ini yang mendasari untuk mengcombine 2 bahan ini apa? Apakah karena satu bahan ini potensinya tidak mencukupi, atau mungkin perlu dikombinasi, atau untuk suportif aja, atau bagaimana idenya ini? Ya, ini dari kedua bahan ini perlu dikombinasi karena dari daun mimba sendiri itu mengandung zat kumarin, kandungan senyawa kumarin sebagai antiparasit serta antiskabies, dan juga aloe vera dapat jadi yang mengandung senyawa asam silsilat
yang dijadikan sebagai antiinflamasi untuk mengobati peradangan pada skabies. Jadi skabies yang diderita oleh si kelinci dapat terobati dan inflamasi atau peradangan di sekitar luka skabies tersebut juga dapat berkurang karena adanya asam silisilat dari aloe vera tersebut. Terima kasih. Nah, ya berarti konsepnya kan di ini ya, di apa namanya, di combine ya, dikombinasi gitu. Nah, apa namanya, kalau menurut sepengetahuan tim Anda, pemanfaatan daun mimba atau apa namanya aloe vera yang ada di sekitar lokasi sana, itu peruntukannya untuk apa ya? Apakah memang tidak dimanfaatkan? Tadi kalau kayak biji durian kan memang limbah gitu ya. Kalau ini berangkat idenya dari mana? Ya, karena di sekitar area kami sangat banyak daun mimba yang banyak orang penduduk sekitar itu tidak mengetahui manfaat akan daun mimba tersebut sehingga kurang digunakan. Jadi misalnya kita membuat inovasi baru yang dapat digunakan sebagai obat skabies pada kelinci. Oh, karena tumbuh liar di sekitar sana terus dimanfaatkan gitu ya? Iya. Ya. Kalau aloe veranya? Kalau di aloe vera sendiri di sekitar kami ada tapi tidak banyak dan Gimana? Mohon maaf, suaranya putus-putus. Manfaatnya. Untuk aloe vera sendiri di sekitar tempat tinggal kami itu ada tapi tidak sebanyak daun mimba. Oke, jadi terus kemudian apa namanya sudah diuji cobakan ke kelinci kan gitu kan? Ini tadi kalau saya lihat pemaparannya ya. Nah, kelincinya berarti kondisinya kan sudah terindikasi skabies, ya kan? Yang diobati. Ya. Nah, itu berarti kondisinya kan infeksi alam ya, infeksi alam. Nah, pada saat membandingkan antar setiap perlakuan itu bagaimana caranya untuk menyeragamkan ya antara kondisi atau derajat keparahan dari skabies di masing-masing kelinci. Karena kan pasti sampling nih ya, pasti ngambil sampel di peternakan atau di dekat lokasi sana yang sudah skabies. Nah, itu untuk kelinci 1 yang dikasih obat, terus kelinci 2, kelinci 3 itu kan mestinya kalau natural infection ya, infeksi alam kan pasti beda-beda tuh. Nah, bagaimana tim Anda ini untuk menyeragamkan kategorinya? Karena kebetulan kelinci yang kita pakai untuk sampel itu, yang kami pakai untuk sampel itu tinggal dalam satu kandang yang sama dan tidak hanya satu yang terkena skabiesnya. Jadi kita sekalian meneliti sekalian sampelnya banyak, nggak cuma satu. Nah, betul. Ya, jadi dibandingkan, di-compare. Nah, ini mungkin saran ya untuk kedepannya. Jadi kalau kita mengambil sampling infeksi alam itu memang pasti mayoritas itu ada namanya derajat infeksi atau derajat keparahan. Nah, itu pasti beda-beda. Mungkin kalau kita ambil sampel ektoparasitnya gitu ya, mungkin kelinci 1 itu yang kalian sampling itu ada 100 tungau skabies ya. Terus kelinci 2 mungkin ada 1000 atau 200 atau 500. Nah, itu kita nggak pernah tahu ya. Beda dengan kondisi eksperimental ketika di lab. Kalau di lab itu kita sudah takar dosis infeksi namanya ya. Dosis infeksi, terus kemudian kita paparkan ke hewan coba kelinci sehingga kalau pakai 5 kelinci 1, 2, 3, 4, 5 itu seragam semua dosis infeksinya. Sehingga
ketika kita mengaplikasikan suatu kandidat obat, ya, termasuk bahan herbal ini, itu akan ini terkontrol gitu ya. Jadi memang untuk derajat yang kondisi akut atau kronis itu akan benar-benar ada efek atau tidak akan terlihat. Ya. Nah memang kalau infeksi alam ini bukan berarti nggak boleh, boleh-boleh aja, tapi harus kita bikin scoring gitu ya supaya kondisinya seragam. Nah itu masukan yang pertama. Terus yang kedua terkait bahan herbal tadi, kenapa saya tanyakan konsep atau ide pengambilannya? Karena jangan sampai bahan tersebut itu kompetitif dengan manusia atau sulit didapatkan. Nah, jadi kalau daun mimba tadi ya, atau tanaman mimba itu mungkin banyak tumbuh liar juga, terus pemanfaatannya kurang. Tapi eksplorasi riset salah satunya untuk pemaparan skabies ini itu sudah banyak sebenarnya ya. Dan kebetulan ini juga bidang saya ya, parasit skabies ini. Jadi saya tahu tren risetnya juga. Terus aloe vera itu memang bahan yang ya mudah tumbuh di lingkungan kita, tapi masih banyak yang memanfaatkan untuk keperluan manusia. Nah, jadi kalau untuk keperluan riset ya nggak masalah kalau di combine, tapi alangkah baiknya kalau memang kita benar-benar memunculkan ya suatu kandidat atau bahan baru ya semacam yang benar-benar nggak terpakai gitu ya, terus kita aplikasikan ke masyarakat tadi. Nah kalau di Mojokerto itu sebenarnya saya tertarik ini, kalau untuk eksplorasi herbal itu Mojokerto ini khasnya kan di sana banyak sekali ini ya, kalau kalian tahu ada tanaman mojo ya, buah mojo itu loh. Itu kan buahnya tumbuh subur di Mojokerto, ada buahnya, terus ada tanamannya, ada daunnya, pohonnya juga bisa gede gitu ya. Artinya kalau kita ambil bahan dari sana itu bisa dapat banyak dan nggak dimanfaatkan, ya cuman tumbuh gitu aja. Kan buahnya rasanya juga pahit gitu ya. Kalau dari ceritanya orang-orang kan Mojopahit kan ngambilnya dari situ ya. Nah itu masih jarang yang mengeksplorasi tanaman mojo itu ya. Nama ilmiahnya Aigel marmelos, itu bisa kalian searching. Mungkin untuk kedepannya bahan itu bagus gitu ya. Kita bisa mengangkat potensi atau kearifan lokal dari daerah juga. Jadi tidak hanya sekedar mengembangkan tren riset yang sudah ada, tapi kita benar-benar memunculkan bahan baru yang tidak pernah dieksplor sebelumnya, terus kita hadirkan sebagai solusi atau alternatif obat atau treatment atau mungkin nanti untuk nutrisi dan lain sebagainya. Terima kasih atas sarannya. Nah, kira-kira itu ya tetap semangat gitu ya untuk meneliti dan mengeksplorasi permasalahan-permasalahan yang ada di sekitar tadi. Baik, kurang lebihnya mohon maaf dari saya cukup ya. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Baik, Bapak, terima kasih. Terima kasih atas pertanyaan caranya. Baik, terima kasih kepada Dr. Adit ya selaku juri yang telah memberi pertanyaan maupun tanggapan kepada kelompok Cross_Stalnova. Dikarenakan masih terdapat waktu ya yang tersisa, mungkin saya akan mempersilahkan jikalau ada audiens ataupun tamu undangan yang ingin bertanya kepada kelompok Cross_Stalnova melalui kolom chat ataupun fitur mikrofon, dipersilahkan. Baik, sekali lagi kepada tamu undangan ataupun audiens, jikalau ada pertanyaan maupun tanggapan kepada kelompok Cross_Stalnova, dapat melalui kolom chat ataupun fitur mikrofon. Dipersilahkan. Mendengarkan lewat iki bisa toh sampean?
Baik, mungkin ada tanggapan ataupun pertanyaannya dari salah satu juri kita, yaitu Dr. Agil. Dipersilahkan, Dok. Ya, baik. Saya agak tertarik untuk kelompok ini. Jadi saya mau memberikan sedikit perbaikan sekaligus satu pertanyaan. Tapi sebelum saya masuk itu, ini dari awal acara sampai sekarang partisipannya terus bertambah. Syukur alhamdulillah, ini dari peserta mahasiswa atau supporter tiap kelompok gitu ya. Oke, untuk kelompok 2 perbaikan ya sebelum saya memberikan pertanyaan, bahwa untuk judul hati-hati menggunakan preparat yang kalian pilih di sini adalah salep ya. Padahal kalau kita lihat begitu di prosedural metode, contohnya saja di kontrol kamu hanya menggunakan minyak plus bormectin ya, atau preparat avermectin yang ada. Itu yang masih sangat jauh dari prosedural salep itu sendiri ya. Ataupun nanti P1, P2 dan P3-nya pun juga sama. Padahal beberapa jenis pengobatan topikal itu ada macam-macam ya, ada krim, ada salep, ada unguentum dan sebagainya. Itu juga perlu dihati-hatikan. Lebih baik saran saya nanti untuk proyek selanjutnya kalau mau diteruskan ya, itu langsung ke efektivitas saja, efektivitas pengobatan topikal menggunakan bahan yang kamu gunakan, gitu. Ya, jadi tidak usah menyebutkan jenis dasar obat yang kamu gunakan, salep kah, krim kah, kecuali memang sudah terstandarisasi menggunakan bahan dasar salep yang sama dan seterusnya. Oke, kamu bisa jadikan itu sebagai pengobatan salep ya. Itu perbaikannya. Ya. Terus pertanyaannya, dalam suatu riset, dalam suatu riset itu kan kontrol, fungsi kontrol, kalau kita